Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiena Salsabila Susanti dengan NIM 210512140063 kelas Sistem Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Standarisasi jaringan sendiri merupakan aturan main atau ketentuan yang harus diikuti oleh semua merek untuk jaringan komputer. Open System Interconnection Model adalah model konseptual yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi yang memungkinkan sistem komunikasi yang berbeda untuk berkomunikasi menggunakan protokol standar. Sederhananya, OSI menyediakan standar untuk sistem komputer yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Layer OSI ini adalah model untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendiskusikan bagaimana komunikasi dan standar data terjadi melalui internet, media kabel, atau nirkabel. Selanjutnya ada TCP or IP model. Adalah kependekan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan protokol standar. Model ini adalah sebuah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk bertukar data dari satu komputer ke komputer lain di internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga adalah yang paling banyak digunakan saat ini. Berikut adalah tabel perbandingan antara OSI model dan TCP or IP model. OSI model adalah model teoritis yang digunakan untuk sistem komputasi, sedangkan TCP or IP model adalah model server client yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. Lalu untuk jumlah layers, OSI model memiliki 7 layers dan TCP IP model memiliki 4 layers. Lalu OSI model dikembangkan oleh ISO atau Organisasi Standar Internasional, sedangkan TCP or IP model dikembangkan oleh Departemen Pertahanan. OSI model tidak pernah dipakai, sedangkan TCP or IP model paling banyak digunakan saat ini. Berikut adalah gambar dari OSI model dan TCP or IP model. Gambar layernya ada 7, TCP ada 4 layers. Selanjutnya ada protokol yang bekerja di OSI layer. Pertama ada application layer. Lalu di dalamnya ada Hypertext Transfer Protocol. Adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dan web di browser web melalui www dan juga merupakan protokol permintaan dan transpon antara klien dan server. Lalu ada File Transfer Protocol. Ini adalah protokol internet yang berjalan pada lapisan aplikasi, sebuah standar untuk mentransfer file komputer antar komputer di jaringan internet.
Lalu ada network file system, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama seperti mereka mengakses penyimpanan lokal. Lalu ada domain name system, adalah protokol yang digunakan untuk menetapkan nama domain ke alamat IP agar lebih mudah diingat. Selanjutnya ada Post Office Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan diunduh ke dalam jaringan lokal. Lalu ada Multipurpose Internet Mail Extension, adalah sebuah protokol untuk mengirim file biner ke dalam format teks, ke dalam bentuk teks. Lalu ada Server Message Block, adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS atau Windows. Lalu ada Network News Transfer Protocol, adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Lalu Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP ke komputer yang memintanya. Lalu yang kedua ada Presentation Layer, ada Telnet, yaitu sebuah protokol yang digunakan oleh akses jarak jauh untuk masuk ke host, di mana data dalam teks terpisah. Lalu ada Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirim email melalui internet atau mengirim data dari komputer pengirim ke server email penerima. Lalu ada Simple Network Management Protocol, adalah sebuah protokol yang digunakan dalam manajemen jaringan. Lalu yang ketiga ada Session Layer, ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan yang memungkinkan pengguna dapat mengirim satu pesan ke komputer lain yang terhubung secara bersamaan. Lalu ada NetBIOS Extend User Interface. Ini berfungsi seperti NetBIOS, tetapi sedikit ditingkatkan dengan menambahkan fitur yang memungkinkannya bekerja dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada AppleTalk Data Stream Protocol, yaitu berfungsi untuk memantau aliran data antara dua komputer dan memastikan bahwa aliran data tidak terputus. Lalu ada Printer Access Protocol. Printer PostScript berfungsi untuk mengakses jaringan AppleTalk dan mengontrol pola komunikasi antar node. Lalu ada Session Protocol Data Unit, yang berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Lalu ada Transport Layer. Pertama ada Transmission Control Protocol, yaitu sebuah protokol yang menyediakan layanan lapisan transport lengkap untuk aplikasi. Yang kedua ada User Datagram Protocol atau protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum untuk kontrol kesalahan, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu ada Network Layer, IP, atau Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Lalu ada ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Lalu ada Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Lalu ada Internet Control Message Protocol, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host
untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu ada Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Lalu ada Data Link Layer, Point-to-Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Lalu Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Nah, yang terakhir yaitu Physical Layer. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirim bit-bit data. Lalu berikut adalah protokol yang bekerja di TCP or IP layer. Pertama ada Physical Layer. Mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan perangkat keras untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Lalu yang kedua ada Network Layer. Ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Fungsi layer mendefinisikan protokol-protokol dan perangkat keras yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Lalu yang ketiga ada Internet Layer. Internet Layer memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet Protocol adalah jantung dari TCP or IP dan protokol paling penting pada Internet Layer, RFC 791. Lalu yang keempat ada Transport Layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah TCP dan UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end, deteksi, dan koreksi kesalahan, sedangkan UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi atau connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Yang terakhir ada application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP or IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Lalu network protocol. Ada Secure Shell, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Lalu ada Post Office Protocol version 3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ada Internet Control Message Protocol, digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Lalu ada Domain Name System, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer, name resolution di jaringan yang menggunakan TCP or IP. Lalu ada HTTPS, versi aman dari HTTP, yaitu protokol komunikasi dari World Wide Web. Lalu yang terakhir ada port. Ada dua jenisnya. Well-known port or reserved port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority
hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Lalu yang kedua ada registered port yang dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.